Ya, cerita perjalanan Amar Joni sebagai residivis kalau saya bilang ya, karena dia udah berkali-kali masuk di rutan, masuk di LP ya. Akhirnya karena dianggap ini berbahaya ya oleh sipir atau oleh keamanan lah, maka dia dibuang ke Nusa Kambangan. Dari Nusa Kambangan merengek-rengek. Ini netizen mesti tahu nih perjalanan Amar Joni nih. Yang tadinya kita pikir perlu dikasihani, ternyata nih orang nggak perlu dikasihani. Ya. Ini perjalanan dari Nusa Kambangan ke Jakarta lagi itu karena persoalannya dia mau bongkar kata secara offline. Jadi dia tidak mau disidang online. Makanya ada temennya yang memang dekat dengan penguasa. Ya, diusahakanlah akhirnya dia berhasil dipindahkan kembali ke LP Salemba. Katanya supaya dekat keluarganya, bisa dibesuk, entah apalah. Jadi kita lama-lama nggak simpatik lihat Amar Joni ya. Kemarin itu di persidangannya dia sebenarnya sudah ditetapkan sebagai justice kolaborator oleh LPSK. Artinya permohonannya akan dikabulkan lah. Dia memohon itu. Katanya dia mau bongkar siapa-siapa yang memang terlibat narkoba, siapa-siapa bandar narkoba, siapa-siapa pengedar narkoba. Saya nggak tahu tuh Kapolres Bima jangan-jangan embetan dari suaranya Amar Joni. Nah, ini kan jadi awalnya kita kasihan lihat Amar Joni, akhirnya kita benci kan karena merusak anak-anak bangsa. Kalau dia memang udah babak belur ya, otaknya pun udah nggak normal saya rasa karena dia narkoba berat. Nah kalau kemarin akhirnya JPU menghadirkan saksi ya Jaya yang bernama Jaya, Jaya justru cerita dia bongkar masih Jaya kaget tuh Amar Joni. Kalau Amar Joni itu membiayai Jaya setiap minggu 100.000 untuk dia bisa memasukkan narkoba yang sudah dilinting, sudah dibungkus rapi, agar memang narkoba itu bisa dibagi-bagikan ke masing-masing pintu sel, ya artinya disuplai. Nah ini kan jahat berarti kan, artinya dia bukan hanya pemakai, bener yang sipir bilang bahwa dia adalah pengedar. Nah, tapi yang saya kaget, kok ada Jaya? Dari mana Jaya ini? Di dalam BAP ada nggak nama Jaya? Kok dia bisa dihadirkan sebagai saksi? Nah, inilah yang memang kita lihat ada yang nggak beres juga nih di oknum JPU. Ya, kok Jaya? Mungkin penyidik pun nggak tahu Jaya ini siapa, saya nggak ngerti ya kok bisa dihadirkan si Jaya ini, yang akhirnya Jaya sendiri membongkar kalau dia adalah atas perintah Amar Joni setiap minggu untuk datang ke LP dengan gaji 100.000. Nah ini kan udah dibilang masuk kategori pengedar. Nah berarti si Jaya ini ngambil dari bandar kan. Nah bandar ini kok nggak dikejar sama penyidik? Nah ini kan kita nggak tahu nih kalau cerita oknum di Bima sana ada bandar setor ke oknum itu Kapolres itu ya, oknum Kapolres ya, entah itu melalui kasat narkobanya entah apa, baru dari oknum kepada pengedar baru ke pemakai, lalu pemakainya ditangkap lagi nih. Nah ini kan bandar udah nyetor nih, pasti ke oknum. Nah pengedar begitu ditangkap dia pasti nyetor kan, bagaimana supaya dia ringan kan gitu. Jadi ini benar-benar narkoba sudah lingkaran setan ya. Jadi menambah deretan panjang oknum-oknum kepolisian yang mengedarkan ataupun memakai narkoba. Itu jadi Minahasa Kapolda Sumatera Barat kan sangat-sangat memalukan.
Nah, ini gimana ke depannya reformasi nanti kan terus nama Kapolri disebut-sebut, nama Polri dirusak, yang sebenarnya kan ini kan sudah mau reformasi, tapi dirusak begini, akhirnya masyarakat juga tekan supaya reformasi ini segera gitu. Akhirnya kan juga Kapolri juga keeret-eret, yang akhirnya terima caci makian dari masyarakat. Nah inilah yang pada serakah, saya bilang, serakah uang, ya, rakyat, anak bangsa ataupun orang-orang yang mungkin dia mahasiswa, entah dia pengusaha entah apa, dijejeli narkoba, ya, oleh pengedar. Nah inilah Marjoni nih, kita lihat artis, ya, yang katanya dia sudah punya nama di publik, tapi ternyata kan rusak. Bang, sebelumnya juga dihadirkanlah JPU menghadirkan saksi dari penyidik Polsek Cempaka Putih ya, yang di dalam pernyataan saksi dari Polsek Cempaka Putih tersebut bilang saat terjadi penangkapan tersebut, Marjoni memohon kepada dirinya pada polisi Polsek Cempaka Putih tersebut dia bilang jangan sampai anaknya tahu kalau dia sebagai ayah yang pengedar. Di situ dia memohon biar tidak dikasih tahu, dan disitulah akhirnya Marjoni naik hitam, emosi sampai menunjuk. Dia bilang jangan sampai jangan membawa anaknya di dalam persidangan. Nah ini kan terbongkar lagi nih kan di persidangan kan, verbalisme dihadirkan, ya, penyidiknya dihadirkan, dan penyidik cerita dong, dia juga benar-benar profesional sebagai penyidik. Nah, dia memohon-mohon. Tempo hari kan dibilang katanya ada oknum mana nih yang minta 300 juta. Dia memohon-mohon supaya anaknya itu jangan tahu kalau bapaknya itu ditangkap karena narkoba. Nah itu kan kemarin jelas kesaksian dari verbalisme. Nah artinya kan banyak sekali bohongnya. Makanya saya pikir LPSK-nya Marjoni sebagai justice collaborator jangan dikabulkan. Ya, ini memang benar-benar pengedar, saya kata mungkin juga merangkap bandar, pemakai, dan memang ini merusak masa depan. Jadi saya pikir sekalipun dia kirim surat ke Pak Presiden, ya, kemudian Pak Presiden buang suratnya itu ke tong sampah, nggak usah dibaca, karena Marjoni memang banyak bohongnya, dan ternyata pengakuan dari saksi yang setiap minggu digaji, yang tidak ditahan dan tidak ditangkap, dia mendapat satu minggu itu upah 100.000 untuk memasukkan barang haram itu ke dalam sel. Tapi Bang, saat yang saksi itu ya, saksi polisi dari penyidik Polsek Cempaka Putih, Marjoni juga bilang dialah yang meminta 300 juta per kepala yang ke Marjoni. Nah ini gimana Bang? Ada saling adu argumen, adu alibi Bang, gimana Bang? Dia bilang itulah oknum polisi yang kemarin meminta dia 3 juta per kepala, dan dia disuruh bayar ke 10 orang yang dia tidak kenal siapa teman-teman ini. Nah, iya kayak begitu kan. Tempo hari dia ngaku katanya ditekan, dan kalaupun dia bayar 300 juta kepada oknum, dia akan dibebaskan. Nah ini kan memang cuma bikin nama polisi rusak aja kan. Nah, cerita itu kan juga benar enggak kan? Iya. Sekarang kelihatan kan, bener nggak Marjoni ngomong? Ini netizen mesti tahu nih, ini orang memang bahayanya Marjoni, ya. Jadi saya pikir majelis hakim akan menghukum, mudah-mudahan dihukum seberat-beratnya. Ini kan melanggar pasal 112, 111 juga mungkin, ya, atau 113, 114, ya, ancaman hukumannya itu di atas 15 tahun di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkotika. Mudah-mudahan majelis hakim melihat nih omongannya si Marjoni yang mencela-mencela dan banyak bohongnya. Oke, Bang, terakhir terkait Marjoni yang mengaku sebagai aset anak bangsa yang sudah mengharumkan nama bangsa di dunia perfilman nasional dan internasional, sampai akhirnya kemarin kan, sebelum persidangan kemarin, akhirnya dia menulis surat ke Pak Presiden Prabowo untuk meminta gerasi, amnesti dan abolisi lah, terkait untuk meringankan, walaupun tidak bisa menghilangkan pidana, hukuman pidananya, tapi dia ingin mau meringankan. Ini Abang gimana melihatnya nih? Ini ya gini aja, dia boleh aja mengaku sebagai aset bangsa dalam bidang artis.
udah mengharumkan nama bangsa, mengharumkan di mana narkoba. Dia tulis ke presiden minta amnesti, abolisi dan entah segala macam. Mudah-mudahan Pak Presiden nggak baca itulah. Masa urusan narkoba presiden dibawa-bawa. Kalau memang dia memang sudah terbukti, udah dihukum seberat-beratnya aja. Dari omongannya kan udah jadi memang bukti nyata kalau dia memang bukan hanya pemakai, pengedar. Dari keterangan si Jaya yang setiap minggu itu diupah 100.000 hanya untuk memasukkan barang haram itu ke dalam sel dan disuplai ke masing-masing sel di dalam penjara. Nah, jadi saya berharap netizen rasa simpatik saya hilang ya. Saya sebagai praktisi hukum, rasa simpatik saya yang awalnya kasihan dengan Ahmad Djoni, akhirnya saya berbalik nggak suka karena merusak anak bangsa. Tapi jangan lupa juga JPU, status Jaya itu kok bisa jadi saksi dan bisa cerita dia kurir kok nggak ditahan. Nih ada apa lagi nih? Nah, penyidik pun periksa lagi si Jaya ini sampai di mana supaya bandarnya dikejar. Ini kan persoalannya di bandar aja mentoknya nih. Ini bandar siapa yang piara? Nah, kalau selama bandarnya tidak dibasmi, maka pengedar akan jalan terus. Pengedar akan terus mencari mangsa untuk pemakai dari narkoba, barang haram ini. Kasihan anak bangsa ke depannya diracunin oleh narkoba. Saya pikir itu intinya ya. Jadi mudah-mudahan netizen udah hilang kepercayaannya lagi atas keterangannya Ahmad Djoni, simpatiknya Ahmad Djoni. Dia memang akal-akalan supaya dia bisa dibebaskan, ternyata justru sekarang terbongkar dari keterangan verbalisme, dari keterangan saksi yang bernama Jaya.